Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi pada kesempatan ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan dengan perenungan firman Tuhan, mari kita dahului dengan berdoa. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan kami kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat yakin firman Tuhan adalah penting buat hidup kami, menjadi dasar dan pelita yang menuntun kami kepada kebenaran. Itulah sebabnya berkenan Tuhan memberkati sekalian kami untuk boleh memberi perhatian pada merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat untuk kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Pakailah hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan ini, segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20. Diberi judul bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Mata suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapinya, lembu sapimu, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir,
dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, dan memperingatkan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah membaca Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20. Dan tema untuk minggu yang berjalan ini adalah ingatlah kasih Tuhan Allah dan hati-hatilah memasuki tahun yang baru. Kalau kita membaca kitab Ulangan, berarti ini adalah sebuah pengulangan dari firman yang pernah disampaikan. Nah, Musalah yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan firman Tuhan atau berupa wejangan sebelum umat Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Maka Musa mengingatkan mereka sekaligus juga mempersiapkan bagaimana mereka akan masuk di tanah perjanjian. Sebab mereka selama ini hidup di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan mereka selalu tergantung kepada kasih Allah yang memberi mereka makan, menyertai, menjaga, melindungi mereka. Pada waktu siang hari mereka dilindungi dengan tiang awan, supaya mereka tidak kepanasan, tetap ada dalam hangat. Kemudian pada malam hari mereka dilindungi dengan tiang api, sehingga mereka tidak kedinginan. Nah, perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib banyak terjadi di masa umat Israel ada di padang gurun. 40 tahun mereka hidup di sana, bukan suatu waktu yang singkat. Suatu waktu yang mereka alami, hidupi, dan jalani dengan hanya mengandalkan semuanya kepada pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kita menemukan bacaan firman Tuhan ini, diingatkan kembali oleh Musa bagaimana pakaian mereka tidak menjadi rusak di tubuh, bahkan kasut mereka tidak menjadi rusak ketika digunakan. Tuhan memberi makan dengan mana, dengan burung puyuh. Tuhan memberi persediaan, semuanya lengkap. Mereka tidak kekurangan segala yang baik ketika mereka hidup di padang gurun. Nah, padang gurun ini kan adalah sebuah tempat di mana sebuah hamparan padang yang tadi dikatakan bahwa pada waktu malam amatlah dingin dan pada waktu siang amatlah panas. Susah sekali ada orang yang hidup bertahan dalam waktu yang lama untuk tinggal di padang gurun. Nah, ini hanya karena anugerah Tuhan, umat pilihannya bisa tinggal di sana, bisa tetap hidup seperti biasa karena Tuhan menjamin keberlangsungan mereka selama itu. Maka tidak salah kalau Musa dipakai Tuhan untuk menyampaikan segenap perintah yang dalam pasal 8 ayat 1 mengatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia.
Ini perintah bahwa semua yang Musa mau sampaikan pada waktu itu harus dilakukan dengan setia, dengan taat, dengan tekun, supaya umat pilihan Tuhan ini akan hidup bertambah banyak dan mereka akan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Musa menyampaikan kalimat-kalimat yang mengandung nasihat, tetapi juga perintah, tetapi juga kewaspadaan. Karena mereka terbiasa sudah lama hidup di padang gurun dan saatnya mereka akan dibawa masuk ke tanah perjanjian dan Musa sendiri tidak diizinkan Tuhan untuk masuk, maka Musa membekali dengan banyak sekali wejangan nasihat dalam rangka mempersiapkan umat Israel untuk masuk ke tanah itu. Maka Musa mengingatkan lagi pengalaman-pengalaman ketika mereka ada di padang gurun, dan supaya mereka akan masuk di tanah perjanjian, mereka tetap ingat kepada Tuhan Allah. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun lamanya dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Mengapa perlu untuk disampaikan wejangan atau nasihat ini dan berulang? Karena mereka akan menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Mereka akan menempati suatu tempat yang dimana akan menjadi tanah air mereka. Mereka akan membangun suatu kehidupan bersama dan bahkan menjadi suatu negara atau suatu bangsa. Ada pimpinan, ada masyarakat, ada rakyat yang dipimpin. Mereka akan mengalami suatu kehidupan di tanah air mereka sendiri yang disediakan Tuhan. Dan dijanjikan oleh Tuhan melalui Musa disampaikan bahwa tanah yang akan mereka tempati adalah tanah yang berlimpah-limpah dengan kekayaan. Sehingga mereka akan makan dan menjadi kenyang. Mereka akan membangun tempat-tempat kediaman. Mereka tidak akan kekurangan. Segala yang baik akan diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Dan disinilah tanda kewaspadaan bahwa apabila pada waktu mereka menempati tanah perjanjian itu dan mereka mendapatkan segala kelimpahan di sana dan menjadi kenyang, perlu diwaspadai bahwa itu juga merupakan sebuah ujian. Karena ketika mereka menjadi kenyang, mereka hidup dalam kelimpahan, semua disediakan Tuhan di tanah itu, maka bisa saja mereka meninggalkan Tuhan. Maka meninggalkan Tuhan berarti mereka tidak lagi berpegang pada perintah, kehendak, dan ketetapan Allah. Tetapi ketika mereka berpegang kepada perintah dan ketetapan Allah, itu berarti bahwa mereka tetap hidup setia dan taat kepada Tuhan. Dari firman ini kita pun dapat melihat atau mengatakan bahwa ada kecemasan yang begitu besar yang muncul di dalam hati dan pikiran daripada Musa. Sehingga ini juga diulang-ulang bahwa jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan. Karena bisa saja dalam keadaan yang kenyang, mereka akan melupakan Tuhan dan berpikir dan menjadi orang yang sombong dan berkata, semua ini kami dapati oleh karena kekuatan kami, oleh karena usaha kami. Pada waktu mereka memiliki segala sesuatu, mereka melupakan Tuhan dan merasa bahwa semua itu terjadi. Semua berkat yang mereka alami adalah hasil kemampuan usaha pencapaian daripada umat Tuhan. Nah, ini perlu diwaspadai dan diingatkan kembali. Sehingga Musa tidak bosan untuk mengingatkan kembali. Karena kembali lagi bahwa Musa tidak akan bersama-sama dengan umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman yang kita baca ini, mau juga mengatakan bahwa umat Israel tidak boleh melupakan bagaimana besarnya pimpinan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai di padang gurun. Bahwa mereka masih hidup, masih ada generasi demi generasi berganti, itu karena kasih setia Tuhan. Maka itu menjadi poin yang penting supaya pada waktu mereka hidup mapan dan sejahtera,
tentang Tuhan, tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan, tidak boleh mereka tinggalkan. Mereka tetap harus menjaga sedemikian rupa. Bahkan kemungkinan karena mereka sudah hidup mapan dan berkelimpahan, mereka bisa bergaul dengan bangsa-bangsa lain di sekitar Kanaan yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu tentang Allah. Maka ketika pergaulan terjadi, mereka ada dalam penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Itulah sebabnya pengalaman-pengalaman sebelum masuk ke tanah Kanaan diingatkan kembali supaya itu tersimpan dalam memori, dalam pikiran umat Tuhan ini. Sehingga apapun kenyataan baik yang mereka terima, mereka tetap akan setia pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan, karena mereka mengingat bahwa mereka punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, mereka dapat kemenangan, dapat pertolongan, dapat penyertaan, dapat fasilitas, dapat makan, berpakaian, dan seterusnya. Sehingga ketaatan kepada Tuhan perlu terpelihara dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah juga menjadi suatu pedoman ketika kita berada di akhir tahun 2023. Tinggal menghitung waktu saja kita akan masuk pada tahun baru. Tahun baru kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun itu. Kita akan memasuki dengan harapan-harapan yang besar, keinginan-keinginan yang besar, bahwa akan ada pada suatu kenyataan hidup yang lebih baik, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses dan mapan. Rasanya itu manusiawi sekali kalau kita akan memasuki pergantian tahun dan ada di tahun yang baru. Tidak salah kita menginginkan dan menginginkan sesuatu yang besar terjadi kepada kita. Tetapi dari firman Tuhan ini menghantar kepada kita bahwa kita pertama tidak perlu takut untuk masuk ke tahun yang baru. Karena Tuhan yang sama yang menyertai kita semua di tahun 2023 ini, Dia juga akan menuntun kita. Asalkan kita tetap setia, taat kepada Tuhan, kita tidak mencari Tuhan atau Allah penyembahan yang lain, tetapi kita tetap berpegang teguh pada kehendak, rencana, juga ketetapan dan aturan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman di tahun ini begitu banyak bagi masing-masing kita. Tentu kita sebagai Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda remaja, bahkan anak-anak, punya kenangan-kenangan manis dan pahit di tahun yang segera kita akan tinggalkan. Tetapi di situ juga kita menikmati bahwa ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi, kesempatan-kesempatan atau pengalaman-pengalaman pahit yang Tuhan izinkan terjadi untuk melihat apakah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, dan kesempatan-kesempatan manis, pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman berharga, kesuksesan, kelimpahan juga pernah kita alami. Itu pun menjadi suatu ingatan apakah kita pada waktu itu kita tidak meninggalkan Tuhan. Jadi berkaca dari firman Tuhan ini mau dikatakan bahwa semua bentuk pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kepada kita di tahun yang akan segera kita tinggalkan ini, tahun 2023, selalu punya tujuan yang baik kepada kita. Selalu berdampak baik, pembelajaran yang baik untuk kita. Jadi pengalaman pahit dan manis akan jadi sebuah pembelajaran untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Untuk menilai kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah pengalaman-pengalaman itu menjauhkan kita daripada Tuhan? Apakah penyertaan-penyertaan Tuhan kepada kita, perbuatan-perbuatan Tuhan justru mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Nah, itu pengalaman kita masing-masing. Dan kembali kepada tema untuk minggu ini adalah ingatlah akan kasih Tuhan dan berhati-hatilah memasuki tahun yang baru. Jadi kita tetap ada dalam kewaspadaan, menjaga diri kita tetap di dalam Tuhan, di jalurnya Tuhan. Jangan sampai dengan segala kerumitan, keruwetan, berita-berita yang kita dengar, dan apa yang akan kita nikmati, perencanaan apa yang kita rencanakan di tahun depan, biarlah semua itu akan menjadikan kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Kita juga tidak tahu kesukaran apa yang akan terjadi di tahun depan. Yang kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita semua. Kita bisa melangkah di tahun yang lama ini, tahun 2023,
dan untuk masuk lagi ke tahun yang baru 2024 dengan segudang keinginan, segudang harapan, baik bagi kita pribadi, untuk masa depan kita, karir kita, rumah tangga kita, pasangan kita, tentang apa saja. Firman Tuhan menuntun kita, mengingatkan kembali, awas. Jangan sampai ketika Tuhan izinkan kita ada dalam umur panjang, untuk masuk ke tahun yang baru, kita melupakan kasih setia Tuhan pada tahun yang hampir lewat ini. Awas, jangan sampai segala kesuksesan, kelimpahan, anugerah Tuhan justru membuat kita membelakangi Tuhan. Kita selalu harus mengingat bahwa keberadaan kita dalam dunia ini tentu ada tujuan. Bagaimana Tuhan menempatkan kita sebagai siapa diri kita, karena Tuhan mau memakai kita menjadi mitra kerjanya untuk menjadi berkat. Jangan karena kemapanan, kelimpahan, kesuksesan menjadikan kita orang yang berubah dari rendah hati menjadi orang yang angkuh, dari mengenal Tuhan sampai akhirnya melupakan Tuhan. Jadi orang yang tidak lagi tahu membalas kasih setia Tuhan, padahal kita hanya hidup oleh karena anugerahnya. Biarlah firman Tuhan ini akan menghantar kita menjadi orang yang tetap setia, tidak berubah oleh karena kondisi-kondisi hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan selamat untuk memasuki, akan menikmati tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan di tahun 2024. Kita akan menikmati panjang umur, kasih setia Tuhan tidak pernah akan habis buat kita. Firman-Nya berkata bahwa kasih anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan tidak pernah mendatangkan kesia-siaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Engkau selalu saja mengasihi kami. Engkau memberikan firman-Mu untuk kami, supaya kami ingat selalu akan Engkau, bahwa hidup ini adalah anugerah. Kami hidup sampai sekarang bukan karena kekuatan kami. Tidak ada pencapaian-pencapaian yang besar yang terjadi oleh karena kemampuan kami, oleh karena kehebatan kami. Sehingga dengan kesadaran itu, menjadikan kami untuk menjadi orang yang selalu bersyukur atas kemurahan demi kemurahan, kasih demi kasih dari Tuhan Yesus yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.